nasi Padang. Kalian mungkin berpikir, kenapa banyak sekali toko-toko nasi Padang yang beredar di Indonesia? Mungkin salah satu jawabannya adalah karena banyaknya warga-warga Minang yang melakukan imigrasi ke berbagai daerah di Indonesia. Dan penyebab dari imigrasi warga-warga Minang tersebut adalah PRRI Permesta. PRRI Permesta memiliki dua latar belakang utama. Yang pertama yaitu krisis internal militer Indonesia bagian pusat dan juga daerah. Yang kedua adalah krisis sentralisasi kebijakan pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah krisis internal militer Indonesia pusat dan juga daerah. Kebijakan-kebijakan seperti reformasi rasionalisasi yang dipimpin oleh Ahan Nasution, yang dimana kebijakan tersebut mengurangi pasukan atau menyederhanakan pasukan militer Indonesia, membuat bagian-bagian daerah atau militer daerah mengalami krisis. Salah satu contohnya adalah Divisi 9 Banteng. Divisi 9 Banteng mengalami kekurangan jumlah pasukan militer pada zamannya, di mana Divisi 9 Banteng ini mengalami pengurangan jumlah pasukan hingga menjadi resimen infanteri 4. Lalu, latar belakang yang kedua adalah pemusatan kekuasaan Indonesia yang berpusat pada Pulau Jawa pada saat itu, di mana hal tersebut membuat pembangunan di Pulau Jawa lebih maju dibandingkan yang lainnya, atau bisa dibilang dengan tidak merata, sehingga membuat daerah-daerah lainnya merasa tidak dipentingkan. Hal tersebut juga terjadi pada Pulau Sumatera, di mana Pulau Sumatera merupakan penyumbang setengah dari devisa negara, merasakan ketidakadilan dari sentralisasi tersebut, sehingga terjadinya otonomi daerah yang menggelora pada saat itu di Pulau Sumatera. Otonomi tersebut membuat Divisi 9 Banteng kembali bereuni, di mana reuni Divisi 9 Banteng ini membuat 3 kebijakan. Yang pertama adalah penghapusan sistem sentralisasi di Indonesia, kedua adalah perbaikan pemimpin, dan yang ketiga adalah menghidupkan kembali Divisi 9 Banteng. Oke, sekarang kita udah masuk ke masa pemberontakan ya. Nah, dikarenakan beberapa hal tersebut, akhirnya di Sulawesi dan Sumatera itu membentuk beberapa dewan, yang dimana total itu ada 4. Di Sumatera sendiri ada 3 dewan. Yang pertama itu adalah Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua ada Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Mauludin Simbolid. Lalu yang ketiga itu ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Bardian. Dan yang terakhir di Sulawesi itu ada Dewa Mangguni yang dipimpin oleh Letkol Franje Sumual. Nah, beberapa atau masing-masing dewan ini memiliki komunikasi yang sangat kuat karena mereka sama-sama memiliki perasaan sama, yaitu perasaan yang dimana mereka merasa pemerintah itu tidak adil kepada di luar Pulau Jawa. Nah, sebelum itu sebenarnya pemerintah pusat atau pemerintah kabinet Juanda itu merespon dengan untuk merencanakan Musyawarah Nasional atau Munas, yang dimana setelah 2 bulan tersebut akan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau Munas. Namun sebelum Munas itu ada pertemuan antara kabinet-kabinet dewan tersebut, yang dimana hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan adanya Piagam Padang, yang dimana isinya itu ada 3. Pertama itu dikembalikannya duit tunggal Soekarno-Hatta, yang kedua itu digantinya Nasution, dan yang terakhir adalah melarang aktivitas PKI di Indonesia. Nah, pada tanggal 10 Februari 1958, Dewan-Dewan memberikan ultimatum dari Padang untuk Kabinet Juanda mengundurkan diri dalam tempo 5 hari. Selain itu juga mereka ingin dibuat kabinet baru yang disusun oleh Hatta. Dan yang terakhir, mereka berharap Presiden Soekarno itu bisa kembali ke posisinya sesuai dengan konstitusi. Lalu mereka juga mengancam jika keinginan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan membuat pemerintah tandingan di Sumatera. Lalu jawabannya, Presiden menolak. Nah, setelah diproklamasikannya Permesta pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar oleh Letkol Franje Sumual, Ahmad Hussein juga mulai memproklamasikan PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang. Lalu pada PRRI itu ada diangkatnya Perdana Menteri, yaitu Syafruddin, atau lebih tepatnya Syafruddin Prawinegara, yang dimana beliau itu merupakan mantan Presiden RI pada masa pemerintahan darurat. Nah, karena semakin maraknya pergolakan di daerah ini, akhirnya pemerintah pusat memutuskan untuk membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun sayangnya, isu ini tidak bisa diselesaikan begitu saja, karena ternyata Amerika Serikat ikut serta membantu
PRRI. Amerika Serikat berkata bahwa Indonesia menjadi rapuh karena pengaruh komunisme. Nah, pada Januari 1958, CIA atau Amerika Serikat ikut serta dalam misi rahasia PRRI Permesta. Lalu saat itu, pemerintah pusat atau presiden itu meluncurkan atau menyuruh militer Indonesia untuk menghancurkan PRRI Permesta. Lalu, salah satu agen CIA yaitu pilot CIA ditemukan tertembak di Ambon. Ya, di mana setelah itu, CIA mulai mengundurkan diri dan mencabut dukungannya terhadap PRRI Permesta. Lalu setelah itu, pemerintah meluncurkan serangan amfibi dan udara di Manado, ya di mana Manado ini adalah jantung para pemberontak, yang dinamakan dengan Operasi Merdeka. Nah, di masa perang-perang atau serangan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat menawarkan amnesti. Amnesti itu merupakan adalah penghapusan hukum bagi orang-orang yang ingin menyerah secara sukarela. Lalu setelah adanya amnesti tersebut, prajurit-prajurit Permesta menyerah dan menyatakan sumpah kesatriaannya pada pemerintah pada tahun 1961. Lalu di sisi yang lain, PRRI yang ada di Sumatera itu ditumpas militer. Lalu pemerintah melakukan operasi gabungan antara angkatan laut, darat, dan udara. Operasi yang dilakukan pada PRRI cukup banyak. Ada operasi 17 Agustus, operasi Tegas, operasi Sabta Marga, dan terakhir adalah operasi Sadar. Nah, setelah banyak beberapa operasi yang diluncurkan oleh pemerintah, akhirnya pemimpin atau pimpinan PRRI banyak yang mulai menyerahkan diri pada tahun 1961. Lalu setelah itu, Ahmad Hussein menyerahkan diri dan akhirnya pemberontakan PRRI berakhir. Proses pertama yaitu ada penurunan kekuatan pemberontak. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menaikkan kekuatan militer pemerintah. Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno meluncurkan operasi militer dalam skala besar dan terorganisir untuk menumpas kedua pemberontakan tersebut. Poin kedua, dukungan dari negara internasional. PRRI dan Permesta sebelumnya mengandalkan kekuatan dari negara-negara tertentu, terutama yang memiliki ideologi anti-kapitalis. Namun seringkali kekuatan dari negara-negara tersebut tidak cukup untuk menghadapi kekuatan militer Indonesia. Poin ketiga yaitu taktik dan strategi pemerintah. Pemerintah Indonesia menggunakan taktik perang asimetris yang melibatkan operasi intelijen dan infiltrasi untuk merusak basis dukungan pemberontak. Operasi ini termasuk penangkapan pemimpin dan penggulingan jaringan logistik pemberontak. Poin keempat, penangkapan pemimpin. Pada tahun 1965, sejumlah pemimpin inti dari PRRI dan Permesta ditangkap. Contohnya seperti Dr. Amir Mahmud dan Andi Abdul Malik. Penangkapan ini melemahkan semangat juang dan menyebabkan banyaknya pemberontak yang menyerah.